Pemirsa pengamat musik sekaligus mantan wartawan senior Benedictus Benny Hadi Utomo alias Benz Leo menghembuskan napas terakhirnya. Pria yang dikenal ramah dan tajam dalam memberikan masukan ini berpulang di usia 69 tahun akibat terpapar COVID-19. Kabar duka itu disampaikan keluarga lewat Instagram. Dalam keterangannya, pihak keluarga mengungkapkan bahwa Benz Leo meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada 29 November 2021 pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Keluarga juga berharap para sahabat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang melalui doa dari kediaman masing-masing. Pasalnya, pemakaman akan dilakukan sesuai prosedur COVID-19 yang berlaku. Sebelumnya kabar Benz Leo terinfeksi COVID-19 dikabarkan oleh Nini Suni, sahabat mendiang. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan mendiang menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Benz Leo dimakamkan di TPU Menteng Pulo 1 unit Kristen Blok A1 Tebet, Jakarta Selatan. Di saat semua penduduk negeri ini mulai cenderung abai terhadap COVID-19, kepergian Benz akan menyentak banyak orang. Virus corona sejatinya Virus corona sejatinya belumlah usai dan menghilang dari muka bumi ini, khususnya dari bumi pertiwi Indonesia. Selamat jalan, Benz Leo. Benz Leo meninggal akibat terinfeksi COVID-19. Dia bahkan harus dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk menjalani perawatan. Kondisi Benz Leo kala itu juga cukup kritis dan mengalami sesak nafas. Salah satu sahabat Benz Leo mengungkapkan sebelum meninggal dunia kondisi Benz Leo masih belum stabil dengan saturasi masih di angka 95, sesak dan sulit tidur. Di sisi lain, istri dan anak Benz Leo, Pauline dan Ado juga dikabarkan ikut terpapar. Istri yang merupakan pasien tanpa gejala, sementara anaknya mengalami gejala ringan. Mereka juga diketahui menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Resiko gejala COVID-19 dapat lebih berbahaya, dapat meningkat pada orang yang lebih tua. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi pada orang dari segala usia yang memiliki masalah kesehatan serius atau komorbid. Perlu diketahui bahwa orang-orang dari segala usia, bahkan anak-anak dapat tertular COVID-19. Tapi penyakit ini paling sering mempengaruhi orang dewasa atau lanjut usia. Resiko gejala berbahaya meningkat seiring bertambahnya usia. Lansia yang berusia 85 tahun ke atas memiliki resiko tertinggi mengalami gejala serius. Ya, pemirsa, hadirnya varian baru Omicron menjadi peringatan besar tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Varian baru virus COVID-19 Omicron yang pertama kali terdeteksi di Afrika dinilai 5 kali lebih cepat penularannya dibanding dengan varian Delta. Varian Omicron merupakan varian baru COVID-19 dengan potensi penularan mencapai 500% atau 5 kali lebih kuat. Karena itu Badan Kesehatan Dunia WHO mengklasifikasikan varian Omicron ke dalam kategori varian of concern. Epidemiolog dari Griffith University Australia menyebut varian of concern artinya varian ini sangat ekstrim dan sangat serius sehingga menjadikan seluruh negara dalam keadaan rawan. Dari awalnya varian under investigation atau monitoring bertahap, tapi dengan varian Omicron ini yang begitu cepat, ya, sangat ekstrim, menurut saya sangat ekstrim. Dan dari data sementara, kalkulasi sementara, walaupun ini masih sangat awal, potensi kecepatannya bisa 500% dari varian atau virus asli yang Wuhan. Dunia dan Indonesia sekarang sudah jauh lebih cepat dan lebih canggih mengidentifikasi varian-varian baru, karena varian baru inilah yang menyebabkan lonjakan. Jadi setiap ada alfa, beta, delta, setiap ada varian baru selalu terjadi lonjakan. Kendati demikian, kasus mayoritas varian Omicron ini terjadi pada kelompok orang yang belum divaksin.
Untuk itu, vaksinasi terbukti efektif dalam mencegah keparahan dan kematian akibat virus COVID-19. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Muhammad Panji Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mulai tanggal 29 November 2021 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat akan melarang masuk WNA dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir ke 11 negara zona merah varian Omikron. Sementara untuk WNI yang akan kembali pulang ke tanah air harus menjalani karantina selama 14 hari dengan pengulangan PCR di hari pertama dan hari ke-13 karantina. Belum tuntas ancaman COVID-19 varian Delta dan Delta Plus. Kini muncul ancaman baru COVID-19 varian Omikron. Varian Omikron dilaporkan merebak di Afrika Selatan, Kamis 25 November lalu. WHO memasukkan varian Omikron atau B11529 dalam daftar pemantauan ketat, karena varian ini disebut mengandung 50 mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan dan menghindari antibodi. Untuk itu, pemerintah mulai tanggal 29 November 2021 akan melarang masuk WNA dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir ke 11 negara zona merah varian Omikron. Selain itu, WNA dari negara lain yang akan masuk ke Indonesia diperpanjang masa karantinanya dari semula 3 hari menjadi 7 hari. Sementara untuk WNI yang akan kembali pulang ke tanah air, harus menjalani karantina selama 14 hari dengan pengulangan PCR di hari pertama dan di hari ke-13 karantina. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Hingga kini sudah 13 negara yang melaporkan mendeteksi varian Omikron, antara lain Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Meski begitu, pemerintah memastikan hingga kini varian Omikron belum masuk ke Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mutasi virus COVID-19 masih belum selesai. Setelah varian Delta dan Delta Plus, kini muncul lagi varian virus COVID-19 baru bernama Omikron. Varian Omikron dilaporkan merebak di Afrika Selatan, Kamis 25 November lalu. WHO bahkan memasukkan varian Omikron atau B11529 dalam daftar pemantauan ketat. Kini kita akan berbincang lebih jauh bersama Profesor Amin Subandrio, peneliti biologi molekuler Eijkman. Selamat sore, Pak Amin. Selamat sore, Mbak April. Baik, Pak Amin, ini bicara soal adanya virus varian baru dari COVID-19, Omikron. Apakah betul, Pak, masuk dalam pemantauan ketat? Betul sekali, WHO sudah meningkatkan dari variant of interest menjadi variant of concern, karena virus ini dianggap memiliki peran terhadap public health yang begitu besar, ya, melihat tadi potensinya penularan maupun menimbulkan gejala yang lebih berat atau escape dari vaksin. Nah, itu mengindikasikan bahwa kita harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap variant of concern ini. Walaupun ya karena datanya masih terbatas, jumlah kasusnya masih terbatas, dan ini masih baru beberapa minggu, kita masih menunggu perkembangan penelitian lebih lanjut. Baik, untuk data sementara, Pak, apakah sudah ada informasi apa nih perbedaan dari varian Omikron dengan varian-varian sebelumnya? Ya, kita memang sampai dengan minggu lalu masih disibukkan dengan varian Delta, tapi sekarang muncul di Afrika Selatan varian Omikron ini. Tapi dapat dipastikan, pertama, varian Omikron ini bukan turunannya varian Delta. Jadi memang ini varian yang muncul karena mutasi yang terjadi di virus. Awalnya kan ada di Botswana, ya, kemudian menyebar ke negara tetangganya di Afrika Selatan. Tetapi yang menarik adalah di Botswana sendiri kasusnya kemudian menurun sejak ditemukannya Omikron ini, sedangkan di Afrika Selatan masih naik. Tapi yang
juga membuat kita khawatir adalah dalam waktu relatif singkat virus ini sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan sudah menyeberang sampai ke Hong Kong ya, lain Pak? benua, ya, Oke. sampai Australia dan Kanada. Baik, nah kecepatan dari virus ini untuk menyebar ke berbagai negara ya hingga melampaui beberapa benua begitu. Apakah betul karena kecepatan penularannya hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan varian lain, Pak? Berdasarkan mutasi yang terjadi memang diperhitungkan ya, dikalkulasi secara matematik bahwa dia bisa menular lebih cepat ya, tetapi kemudian penyebarannya ke negara lain itu lebih banyak dipengaruhi oleh pergerakan manusia karena virus itu tidak terbang sendiri. Oke. Ya, virus itu harus dibawa oleh manusia dari satu tempat ke tempat lain. Jadi karena ada mobilitas dari manusia begitu ya Pak, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul, ya. Oke, lalu untuk bicara resiko kematian seperti apa Pak dari varian virus Omicron ini? Ini juga belum cukup kuat datanya, jadi kita belum bisa memastikan apakah betul varian ini menyebabkan morbiditas atau angka kesakitan yang lebih tinggi atau kematian yang lebih tinggi. Ya, itu sama seperti Delta. Untuk beberapa negara lain memang dikhawatirkan seperti itu, tapi untuk Indonesia varian Delta tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan derajat kesakitan maupun angka kematian. Ya, kami tentu berharap bahwa varian baru ini, varian Omicron, walaupun mutasinya banyak, tapi tidak memiliki sifat-sifat yang dikhawatirkan tadi ya. Karena ada sedikitnya ada 4 sifat yang dikhawatirkan. Yang satu, kecepatan menularnya lebih tinggi. Yang kedua, bisa lolos dari diagnostik. Nah, ini sangat dimungkinkan karena mutasinya banyak di gen S-nya. Yang ketiga adalah kemungkinan menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas, dan yang keempat adalah dia bisa menurunkan efektivitas antibodi, ya, baik yang pasca vaksinasi maupun pada penyintas ataupun antibodi ini dipakai pada terapi. Berarti sangat berpengaruh Pak ya pada efektivitas vaksin ini, bisa dibilang tidak bisa kebal begitu dengan vaksin yang sudah diberi kepada masyarakat. Dikhawatirkan demikian, tapi menurut laporan sementara kasus-kasus yang terinfeksi oleh Omicron ini sebagian, kalau bukan sebagian besar ya, adalah mereka-mereka yang belum divaksinasi, dan ada satu hipotesis juga bahwa mutasi yang terjadi begitu banyak itu karena virus ini menginfeksi mereka yang memiliki kekebalan yang rendah. Oke, jadi apakah perlu Pak ini masyarakat yang sudah divaksin 2 kali untuk segera cepat melakukan booster atau vaksinasi booster agar terhindar dari varian Omicron ini? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak, kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di MNC News.